Oke, kita masuk ke reinforcement learning ya. Mungkin saya akan mulai dengan definisi sebetulnya apa sih reinforcement learning sendiri. Kalau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa sekarang sudah bisa mulai apa ya membedakan paradigma yang sedikit berbeda dengan pendekatan machine learning yang sebelumnya, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Meskipun ketiganya memang berbeda, sama-sama punya cirinya masing-masing, di mana supervised learning itu mencoba untuk melihat berdasarkan label ya, ketika anak kecil dikasih tahu ini, kemarin saya mencontohkan motor sama sepeda, itu dikasih tahu ini motor, ini sepeda, dan sebagainya sampai belajar. Kalau unsupervised itu dia tidak dikasih tahu mana motor, mana sepeda, tapi dia bisa membedakan mana motor, mana sepeda berdasarkan fiturnya, nanti terlihat bahwa oh ini ternyata di sini ada dua kelompok gitu ya. Kalau reinforcement tentunya menyangkut masalah pada saat contohnya anak kecil ketika mau belajar berdiri, tidak ada yang mengajari tapi dia bisa berdiri. Ketika sudah bisa berdiri dia mendapatkan reward, selama dia jatuh seolah-olah rewardnya terus-terusan tidak terpenuhi ya, sampai dia mendapatkan reward yang maksimum. Nah, mungkin nanti kita akan lihat sebetulnya seperti apa. Nah, jadi definisinya seperti itu ya. Ini sama-sama approach terhadap AI yang menyangkut membuat komputer program tentunya menjadi untuk problem solving yang membutuhkan intelligence ya. Terus kemudian sangat berbeda, nanti kita akan lihat ya. Ini basisnya dari reinforcement learning adalah trial and error. Sorry, bentar. Basisnya adalah trial dan error, jadi dia coba, gagal, dikasih rewardnya 0 atau minus, berhasil dia dikasih reward, terus diulang sehingga dia bisa mendapatkan sebuah Mohon policy. maaf Pak Vicky. Ya. Ini belum muncul Pak di tempat saya, apa hanya Belum. saya saja ya screen-nya? Yang lain muncul, Iya Pak. muncul nggak? Muncul Pak. Muncul Pak. Muncul ya. Mas Ardat sudah bisa ngelihat? Atau saya stop share dulu ya, sebentar ya. Yang lain udah muncul ya? Muncul Pak tadi Pak. Muncul tadi Pak, sekarang nggak ada. Ya, Muncul saya Pak share sekarang. dulu. Nah, sekarang ada. Ada Pak, muncul. Oke. Mas Ardat bisa? Belum sih Pak, saya ganti device dulu aja sebentar. Oke, tapi saya lanjutkan ya. Boleh Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi trial and error berdasarkan reward sama nggak disebut punishment sih, cuma nanti kita bisa lihat ya. Nah, terus kemudian ada yang disebut dengan sequential. Nanti kita pelajari sedikit demi sedikit ya, di mana karena kesulitan dalam reinforcement learning adalah dia sequence decision making ya. Jadi dia berurutan terus, ada langkahnya untuk membuat setiap langkah itu ada keputusan tertentu, di mana sifatnya itu sekuensial dalam artian ketika saya melakukan decision pertama kali saya nggak langsung mendapatkan reward, misalkan rewardnya 0, tapi setelah menang maka saya akan mendapatkan reward. Misalkan dalam catur ya, dalam catur sifatnya dia langkahnya banyak, tetapi ketika ngasih reward nanti kita kasih rewardnya setelah seseorang tuh menang, kalau kalah kita kasih minus misalkan ya. Nah, setiap langkah itu tidak, jadi kalau misalkan dalam permainan catur berarti jarang memperhitungkan immediate rewards, tapi nanti sequential harus di depan ya. Jadi seseorang tuh bisa atau si algoritma nanti harus menentukan rewardnya itu tidak berdasarkan saat itu, tetapi saat nanti ya. Kadang-kadang kalau di si agent nanti itu akan kesulitan untuk mempelajari ya, karena memang rewardnya nanti gitu, tidak berdasarkan yang sekarang. Terus ada evaluatif. Evaluatif itu dalam pengertian gini, tidak ada baik dan buruk. Kadang-kadang susah untuk melihat bahwa itu tuh sudah benar apa enggak ya. Jadi konsepnya bukan seperti dalam supervised learning. Ini benar loh yang ini, ya. Ini yang ini bukan. Yang ini benar, yang ini bukan. Gitu. Bukan seperti itu. Yang ini motor, yang ini mobil misalkan. Bukan seperti itu. Nggak dikasih tahu evaluatif dalam artian bisa jadi sebuah decision itu kita nggak tahu apakah itu yang terbaik atau enggak. Makanya ada yang disebut nanti exploit sama exploring ya. Exploiting sama exploring. Kalau exploiting itu kita melakukan itu aja terus. Misalkan kita dalam langkah catur, misalkan si bidak ditarik ke depan itu ya, itu menyatakan kalau itu merasa yang terbaik dapat reward, misalkan nanti pada saat terakhir, nah itu tuh belum tentu. Bisa jadi nanti kita harus melakukan eksplorasi bahwa kayaknya langkah saya bukan seperti ini harusnya, tetapi langkah lain misalkan ya.
Terus kemudian sampel. Sampel itu dalam artian kita tidak selalu bisa menghasilkan, misalkan gini lah. Mungkin Anda pernah belajar random variable ya. Kalau sebuah populasi misalkan tinggi badan di Indonesia ya keseluruhan kan nggak mungkin kita ambil satu-satu ya. Makanya tapi ya representatif aja ya satu-satu. Berarti itu sifatnya sampel. Jadi kita tidak tahu sebetulnya statistik populasi secara keseluruhan tapi berdasarkan basis sampling. Ya, jadi decision berdasarkan sampel itu tidak exact ya, tapi harus artinya kita harus melakukan estimasi ya. Jadi ini sifat yang kita hadapi ketika berhubungan dengan reinforcement learning. Mungkin sekarang agak sedikit membingungkan, tapi nanti coba dipahami karena kita akan selalu berhubungan dengan kondisi ini, sequential, evaluatif, sampel. Nanti jadi per materi nanti kita akan lihat kalau misalkan dia sifatnya hanya sequential, tapi nggak evaluatif dan nggak sampel. Kalau sampel itu nanti kalau exhaustive ya. Kalau exhaustive itu bukan sampel, nanti kita bisa program dengan MDP namanya ya, Markov Decision Process. Nanti kita lihat lah ya satu persatu. Tapi keep in mind bahwa setiap materi nanti sifat sekuensialnya seperti apa, sifat evaluatif atau non evaluatif, sifat sampel atau exhaustive semuanya ada ya. Atau supervise kalau evaluatif lawannya supervise. Oke. Ini nanti kita harus melakukan nonlinear function approximation. Nanti coba saya sebutkan kalau misalnya kita masuk ke materi mana, apakah sifatnya itu sequential, atau bagaimana evaluatif, atau bagaimana sampel, atau bagaimana. Biasanya kita mempelajari dulu sifat yang sequential ini, yang lainnya kita idealkan. Ya. Jadi kita tahu nanti situasinya seperti apa di sampel ini. Misalkan saya tahu sampel space-nya, bukan sampel space apa, state space-nya kita tahu semuanya berdasarkan MDV, terus nggak bersifat evaluatif tapi supervised nantinya. Ya kita batasin sebelum nanti kita gabungkan semua sifat ini yang membuat lebih kompleks ya. Jadi kita pelajari sedikit demi sedikit di mana kita hanya melihat sekuensial saja misalkan, atau kita melihat evaluatif saja, atau nanti digabungkan atau bagaimana. Nanti saya akan selalu sebutkan kalau materi ini sifatnya adalah kondisi di mana sekuensial, sedangkan bukan evaluatif dan bukan sampel. Ya. Oke, baik. Kita masuk ini ada empat bagian di sini. Saya akan menjelaskan tentang ya reinforcement learning adalah pendekatan terhadap AI. Terus ini harus dimengerti yang bagian B ini karena memang reinforcement learning itu hubungannya sama agent sama environment. Ya. Ada agent di mana dia itu yang akan melakukan decision making-nya, dan environment, sesuatu yang kita ingin ubah, bukan kita ingin ubah ya, sesuatu yang ingin kita si agent itu yang belajar dari bagaimana dia bersikap terhadap kondisi atau environment tertentu. Ya, oke. Terus kemudian kita lihat siklus reinforcement learning apa saja, karena dia muter-muter di sini nantinya. Ya, terus kemudian kita belajar tentang learning agents. Ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Di bagian pertama ini saya kira kemarin sudah kita definisikan AI ini adalah sebuah ya intinya apa sih namanya general umumnya itu adalah bagian dari AI ya. Dia AI itu kan ini di tahun saya kira ini sudah bukan disampaikan. Istilah ini datang ketika tahun 58 apa 60 saya lupa ya. Ketika itu berkumpul beberapa orang yang kemudian si John McCarthy kalau nggak salah ya, dia menyampaikan bahwa ya sudah asalnya automata studi terus kemudian dirubah jadi artificial intelligence ya. Ya pokoknya semua komputer program yang berhasil untuk mendemonstrasikan satu intelijensi tertentu ya misalkan untuk decision making ya dalam situasi yang kompleks, maka kita dia disebut dengan demonstrative intelligence. Nah, ini beberapa contoh saya kira nggak perlu dibahas lagi ya, beberapa contoh misalkan ya inilah produk recommend terus kemudian page written by search engine, rute oleh GPS dan sebagainya. Mungkin bisa dicari ya nanti contoh-contoh yang lebih detailnya. Nah, kalau kita lihat AI secara umum maka kita akan lihat salah satunya yang paling penting adalah machine learning ya. Di sini jadi bukan hanya machine learning, AI itu banyak sekali ya. Ada computer vision meskipun ada semacam pattern recognition juga, terus natural language, mungkin robotik juga sebetulnya digabung-gabung ini ya.
Ada yang berdasarkan expert system ya atau simbolik, terus kemudian logic, terus perception juga. Nah, jadi si machine learning itu kenapa disebut learning? Karena memang dia belajar dari data ya, tidak berdasarkan tidak berdasarkan kebutuhan saja, dalam artian misalkan kemarin saya mencontohkan dengan email spam ya, dia harus dinyatakan kondisi-kondisi masing-masing, tapi ini enggak. Dia belajar dari data seperti apa membedakan antara email spam dan non spam. Nah, kemarin saya sudah sebutkan ML itu terdiri dari 3, supervised, unsupervised, dan reinforcement. Nah, kalau kita lihat secara umum di sini sebetulnya tidak ada yang saling bebas dalam machine learning ini. Misalkan orang hanya belajar supervised learning, tidak juga. Tapi dia juga ada intersection antara unsupervised learning dan supervised learning. Begitu juga reinforcement learning butuh supervised learning, butuh juga unsupervised. Karena kalau terpisah nanti ini hanya untuk kasus tertentu saja kalau kita tidak melibatkan supervised dan unsupervised. Tapi hanya melibatkan kasus misalkan yang hanya sederhana, misalkan nanti ada grid world ya, tidak ada function approximation, tidak perlu mengaproksimasi sebuah fungsi dan sebagainya. Tapi berdasarkan ya artinya kalau hanya mengandalkan supervised learning disebutnya tabular method nantinya ya. Jadi nggak approximate method, kalau approximate dia membutuhkan supervised dan juga unsupervised. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Nah, tadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa goalnya adalah melakukan generalisasi supervised learning ini berdasarkan label yang dikasih terhadap agentnya, mana yang klasifikasi A, klasifikasi B, D, C, dan sebagainya. Jadi berdasarkan pelatihan itu kemudian dia disuruh melihat data-data yang baru, diklasifikasikan sebagai apa. Nah, berarti goalnya adalah melakukan generalisasi dari sesuatu yang dia pernah lihat, terus kemudian mengeneralisasi terhadap sesuatu yang belum pernah dia lihat, tapi harus mengklasifikasikan berdasarkan pelajaran yang sudah diperoleh. Misalkan kemarin, ya anak kecil kemarin ya selalu ingat membedakan antara motor dengan sepeda, misalkan. Ya, dalam hal ini ya seperti itu supervised learning. Terus kemudian unsupervised kemarin goalnya adalah melakukan kompresi karena dia melihat similarity-nya dari setiap kumpulan-kumpulan ini. Ya misalkan dari data yang kemarin untuk di supermarket, mana yang ada kumpulan 1, kumpulan 2, jenis orang yang beli barang yang mahal, terus jenis barangnya seperti ini dan sebagainya. Maka itu akan ada polanya ya dari situ. Karena ada pola, ada sekumpulan yang bisa direpresentasikan dengan sebuah parameter tertentu, maka kita bisa katakan sekumpulan itu yang sebetulnya banyak data ya, tapi bisa direpresentasikan dengan parameter tertentu, maka kita mengatakan bahwa itu melakukan kompresi ya. Maka goalnya itu adalah melakukan compressing ya. Tidak ada labeling, tidak dibutuhkan ya. Tetapi masih membutuhkan pengumpulan data ya. Kalau supervised sama unsupervised itu datanya itu harus ada ya. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian reinforcement learning adalah ingat bahwa dia itu learning berhadapkan trial dan error. Terus goalnya apa? Goalnya adalah kalau dalam reinforcement learning bukan mengklasifikasikan A, B, C, bukan melakukan kompresi dalam artian untuk klasterisasi, tetapi bagaimana si agent bersikap, mengambil action ketika ada situasi tertentu. Kayak kemarin robot, pada saat dia mau mematiin api, apakah pergi ke api dulu atau ngambil air dulu baru akan mematikan api, misalkan. Nah, kalau dia tidak diajarin kan nggak bisa. Tapi bisa jadi dia lari dulu ke api, oh ternyata nggak bisa seperti itu. Berarti dia dikasih reward-nya negatif. Nah, dia terus dari situ belajar, akhirnya dia bisa menyimpulkan, oh kalau saya dapat situasi seperti itu, saya akan ngambil air dulu, berarti saya ke kiri dulu ngambil air. Atau anak kecil ketika ada gelas misalkan ada air panas di situ ya, terus kemudian dia pegang dan panas, pasti nanti suatu saat karena dia sudah belajar dari situ, dia ketika ada gelas dia tidak akan pegang ya. Itu karena dia policy, dia mengatakan kalau saya punya situasi gini, tapi dia akan mengeneralisasi dalam artian oh itu kayaknya panas gitu loh. Nah itu, tapi setelah dia belajar dia bisa tahu mana yang panas mana yang enggak dan sebagainya. Oke. Nah itu, jadi dia melihat kalau kita punya tujuan objektif tertentu, si agent itu harus belajar bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah,
Dilakukan dengan cara apa? Dengan cara trial and error. Atau misalkan dalam pertandingan catur yang sederhana tadi, ketika orang lain misalkan dalam kondisi tertentu si bidaknya dikedepanin, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu banyak sekali state yang mungkin kan ya. Jadi dia harus bisa belajar dari situ, mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi itu levelnya adalah step ya. Oke, tidak diperlukan human label atau human collect karena dia nggak butuh informasi terlebih dahulu. Datanya dikumpulin dulu nggak seperti itu. Tidak, tapi dia langsung mencoba, kemudian kalau ada error, dia dicoba lagi terus sampai dia berhasil menentukan sebetulnya kalau situasi gini saya harus gini, situasi gini saya harus gitu, dan sebagainya. Jadi konsepnya adalah trial and error, tujuannya adalah melakukan aksi yang paling tepat. Nanti dinyatakan dengan disebut dengan policy, ya. Nanti ada value function terus dan sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana si agent itu akan mengambil keputusan harus ngapain ketika dia menghadapi kondisi tertentu. Kondisi itu diinformasikan, disebut dari lingkungannya. Oh, misalkan state-nya seperti ini, berarti saya harus ngapain gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian sebetulnya kalau kita bicara deep learning itu intersection-nya dengan banyak sekali ya. Kalau deep learning berdasarkan deep neural network ya. Nah, itu apakah dipakai? Apa hubungannya dengan reinforcement learning? Ada ya. Yang sekarang kalau Anda pernah lihat DeepMind, coba saya nggak bawa ini, lupa. DeepMind ya. Coba Anda googling aja DeepMind. Terus Anda cari video YouTube menyangkut AlphaGo. Ya. Itu disebutkan bahwa di situ dia menggunakan, salah satunya adalah menggunakan deep reinforcement learning. Ketika bicara deep reinforcement learning, berarti dia melakukan reinforcement learning tapi memanfaatkan deep learning. Ya, di situ bagaimana game yang disebut dengan game Go ya, dia kalau Go itu di situ di video itu disampaikan aturan umumnya, saya juga nggak hafal ya, cuman ya aturan umum seperti itu. Jadi kemungkinan state yang ada, misalkan posisi catur kan banyak sekali ya. Misalkan saya langkahkan si bidaknya ke depan, berarti itu posisi pertama. Itu banyak sekali kombinasi state-nya yang mungkin dalam posisi sebuah catur ya. Bidak sudah kemana, luncur sudah kemana kan ya itu kan state-nya banyak sekali. Nah, Go itu posisinya banyak sekali dibandingkan dengan catur. Nah, dari situlah maka dibutuhkan, kita kan nggak mungkin, dia menyatakan bahwa itu tuh lebih banyak daripada jumlah atom di dunia ini, state kemungkinannya. Tapi dari situ si sistem bisa belajar dan dia bisa mengalahkan si Lee Sedol itu yang ahli dalam yang expertnya ya, juaranya lah di game Go itu ya. Orang Cina, Jepang sama Korea, yang si Lee Sedol itu orang Korea. Nah, itu bagaimana banyaknya tapi si mesin bisa mengalahkan dia. Nah, itu dengan basisnya adalah menggunakan deep reinforcement learning ya. Oke, nah kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang disebut dengan reinforcement learning itu? Dari mana kontribusinya? Kalau kita lihat sebetulnya reinforcement learning itu sudah lama ada. Ya, sudah lama ada. Kalau kita lihat di sini banyak basisnya, ada yang dari teknik kendali, optimal control disebutnya. Terus kemudian operation research, ini orang-orang teknik industri sebetulnya untuk melakukan decision making sequential ya. Terus kemudian ya tiga ini computer science, keluar dari computer science atau electrical engineering, banyaknya di optimal control. Cuman yang bisa membuat itu beda adalah bahasanya masing-masing, simbol, istilah dan sebagainya kadang-kadang membingungkan. Oleh sebab itu sebetulnya ilmunya adalah itu, cuman istilahnya beda-beda. Dan penekanannya pada apa? Penekanan untuk optimal control biasanya ya, dia memodelkan. Jadi model based disebutnya. Ya, kalau dengan reinforcement learning. Nah, nanti tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya reinforcement learning itu adalah untuk melakukan aksi kan ya. Tapi kalau aksinya banyak sekali action space methodnya, maka dia biasanya itu dilakukan oleh orang operation research ya. Nah, jadi ini adalah topik-topik yang sebetulnya sudah lama ada, cuman sekarang lagi rame lagi karena memang ada kemungkinan untuk mengimplementasikan ini lebih besar dan computational capability dari sebuah komputer itu makin canggih. Ya, kemarin saya ada bukan rapat ya, presentasi ya, ada dosen baru, tapi dia sekarang di Finland. Jadi banyak
sekarang untuk pengerjaan reinforcement learning itu sebetulnya membutuhkan computational cost yang sangat tinggi ya untuk kasus-kasus yang tertentu. Nah, sebetulnya mungkin katanya sih metodenya itu nggak terlalu susah, cuman masalahnya kita punya nggak resource yang cukup besar untuk melakukan komputasi. Cuman saya bilang ya lebih baik kita belajar dulu sesuatu hal yang sifatnya yang gampang dulu ya, yang gampang dulu terus nanti kita masuk ke ya kalau saya sih masih menganggap ini reinforcement learning bukan gampang ya. Kalau saya lihat gini, machine learning itu bisa dianggap gampang, bisa dianggap mudah. Kalau lihat buku-buku yang sifatnya konteksnya adalah langsung ke programming, misalkan menggunakan Python, misalkan machine learning using Python atau apapun namanya, itu gampang karena tinggal pakai. Tapi kalau ingin belajar detail, sebetulnya misalkan SVM itu apa sih sebetulnya? Filosofi di balik itu tuh apa? Itu nggak bisa hanya memakai terus kemudian pakai buku-buku yang biasa-biasa. Karena penjelasan kalau mau detail itu cukup rumit ya, cukup kompleks untuk melakukan penurunan dari SVM itu sendiri. Begitu juga masalah regresi dan sebagainya, itu banyak macamnya. Tapi kalau hanya ingin mempergunakan misalkan pakai buku berbasiskan programming, biasanya memang nggak dalam ya. Itu pun sama dengan reinforcement. Kalau kata saya reinforcement lebih ribet dalam hal karena harus beradaptasi dulu bagaimana saya mendefinisikan agent, bagaimana saya mendefinisikan environment dan sebagainya. Nah, itu harus lebih jelas ya. Mudah-mudahan dengan kuliah ini nanti ya lebih jelas lah sebetulnya seperti apa sih gitu ya. Nah, memang terus terang saya juga agak sedikit rumit awalnya ketika belajar ini, tapi kalau sering terus dilihat, oh ini kayaknya ya lama-lama juga akan clear ya, seperti apa. Dan ya seperti itulah, kalau proses belajar kan seperti itu. Nah itu sebetulnya saya di sini hanya ingin mengatakan bahwa ilmu reinforcement itu bukan hanya dipelajari oleh teknik elektro ya, atau teknik komputer. Sebetulnya ada yang zaman dulu ada yang disebut dengan dynamic programming namanya, dan kalau approximate dynamic programming itu banyak juga orang-orang dari teknik industri ya. Itu operational research, mungkin pennya yang berbeda. Ya. Orang kontrol juga ada, cuman mungkin tidak disebutkan bahwa itu adalah reinforcement. Jadi banyak intersection-nya, cuman mana yang menjadi fokusnya. Begitu ya. Jadi di sini saya nyatakan kita belajar sebuah bidang yang memang banyak diinfluence oleh yang lain ya. Jadi ada inkonsistensi dalam hal terminologi, notasi dan sebagainya. Makanya agak susah. Meskipun orang ini sebetulnya reinforcement learning, tapi tempat lain mungkin menyebutnya bukan itu. Terus kemudian masalah istilah juga agak-agak berbeda satu sama lain. Oke, nah itu sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kalau di sini reinforcement learning adalah pendekatan machine learning untuk AI juga. Cuman konteksnya antara supervised, unsupervised, reinforcement itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Tapi bukan berarti satu sama lain tidak bisa saling mensupport. Justru kekuatannya menjadi terlihat lebih besar ketika misalkan reinforcement learning digabung sama deep learning. Itu akan menjadi deep reinforcement learning. Banyak buku sekarang menyangkut deep reinforcement learning. Nah, larinya kalau deep reinforcement learning itu RL ini terbagi dua sebetulnya ya. Ada yang tabular method. Tabular method, nanti saya akan mulai dengan tabular method dulu beberapa pertemuan ya. Terus baru nanti approximation method. Nah, nanti ada yang disebut policy, ada yang disebut dengan value function. Nah, itu harus kalau tabular method bisa dengan gampang kita peroleh. Kalau approximate method, kalau situasinya makin kompleks, kita nggak bisa menurunkan itu. Maka harus dilakukan function approximation. Kalau ngomong tentang aproksimasi fungsi, maka itu pasti supervised. Ya, supervised learning. Karena sebetulnya kan mau neural network, mau regresi, mau apapun, sebetulnya kita melakukan modeling kan ya. Bagaimana saya mendapatkan modeling berdasarkan data. Oke, kita lihat. Komponen yang paling utama dari reinforce ini adalah menyangkut agent dan environment. Ya, kita lihat. Nah, sebetulnya apa sih? Jadi RL ini adalah pendekatan terhadap complex sequential decision making under uncertainty ya. Gimana sih maksudnya? Jadi kalau misalkan paling gampang lah memikirkan ketika kita bermain catur, meskipun setiap orang di sini nggak tahu juga aturan misalkan ya. Nggak setiap mahasiswa tahu tentang catur. Tapi istilahnya catur itu kan
istilahnya papan catur dengan oponen kita dan saya sebagai decision maker-nya itu yang kita melawan seseorang. Nah, seseorang dengan papan catur itu bisa kita anggap sebagai environment. Sedangkan kita itu agentnya, otak kita adalah agentnya sebetulnya untuk menentukan bagaimana saya bisa menang. Objektif saya adalah menang mengalahkan dia, gitu kan ya. Nah, tapi untuk mencapai menang itu saya harus memutuskan sesuatu. Apakah saya akan mengambil pindah ke depan? Apakah saya akan menggeser misalkan kuda ya ke depan? Saya nggak tahu istilah ininya. Terus kemudian apakah saya akan menggeser rajanya ya atau bagaimana? Ya, itu kan banyak keputusan yang bisa kita ambil pada situasi tertentu. Nah, menang pun bukan hanya satu step. Menang pun bisa jadi berdasarkan sekuensial beberapa decision making yang sudah kita lakukan sehingga kita mendapatkan menang. Nah, uncertainty-nya di mana? Uncertainty-nya adalah bagaimana lawan itu bereaksi terhadap kita. Di situ ketidakpastian. Saya nggak tahu lawan itu mau ngapain, gitu ya. Lawan itu mau ngapain? Maka itu adalah uncertainty-nya. Kita akan memutuskan sesuatu, tapi kalau saya menggeserkan bidak, misalkan, saya nggak tahu, bisa jadi orang itu akan menggeser apa. Dan itu terus berlanjut sampai itu makanya disebut dengan sequential. Saya memutuskan menggeser apa, kemana, tapi dalam artian dalam kasus itu juga saya harus mengantisipasi kemungkinan adanya ketidakpastian. Lawan akan melakukan apa dan sebagainya. Tapi secara teori kalau kita berbicara catur sebetulnya itu state-nya sangat banyak ya. Tetapi nanti ada kasus-kasus tertentu kalau itu kan jelas state-nya seperti apa ya. Tapi ada kasus tertentu di mana kita tidak bisa melakukan observasi secara langsung. Istilahnya kalau catur saya bisa melihat papan caturnya secara langsung state-nya. Tapi ada kasus di mana saya nggak bisa tahu observasi nanti beda sama state ya. Observasi saya berbeda dengan keadaan sebetulnya. Gitu ya. Misalkan gini lah. Kalau pesawat itu dia punya true value-nya, kecepatannya berapa kalau misalnya saya berobservasi pesawat ya. Tetapi saya bisa melakukan estimasi berdasarkan observasi itu. Tapi belum tentu true value-nya gitu loh berdasarkan observasi itu. Oke, atau kita menggunakan kamera yang atau apa ya? Ya menggunakan kamera lah. Sebetulnya kan keadaannya mungkin nggak seperti itu, tapi yang diobserv sama kita adalah yang lain. Berarti observasi sama state itu bisa jadi berbeda. Oke, jadi intinya RL ini kita berusaha untuk melakukan sequential decision making. Saya harus melakukan aksi apa dalam kondisi tertentu, tapi banyak ketidakpastian di situ. Ya, itu yang intinya. Ya. Oke, dalam hal ini berarti sebetulnya kuliah RL ini, reinforcement learning ini adalah membuat sebuah komputer program ya yang bisa melakukan solving complex decision making problem. Ya, there's uncertainty. Tapi kita belajar dari hal yang simpel dulu ya. Grid world misalkan hanya 9 state ya dan sebagainya itu gimana caranya. Oke, nah komputer program ini yang berusaha belajar untuk mencapai objektif tertentu kita sebut sebagai agentnya, agennya. Ya, sebagai agentnya yang akan belajar itu adalah agentnya yang nanti akan melakukan aksi itu adalah agentnya. Nah, misalkan contohnya di sini, jika Anda melakukan training sebuah robot untuk mengambil objek, ya robot arm isn't part of the agent, tapi sebetulnya kodenya sendiri yang akan melakukan decision making. Jadi semua yang di luar kodenya, programmingnya itu disebut dengan agent. Ya, pokoknya agent itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah untuk melakukan decision making aja. Ya, jadi si agent ini adalah fungsinya hanya dan tidak ada yang lain selain melakukan decision. Jadi dalam hal ini dia menerima observasi, misalkan dari sensor, terus dia akan memutuskan sesuatu. Keputusannya, action-nya ya sudah, berarti action-nya melakukan apa? Ya, nah selain itu adalah disebut environment. Nah contoh di sini. Nah on the other side of the agent is environment. Jadi selain agent ini maka semuanya adalah environment. Kalau di sini kita lihat agent adalah decision making portion of the code. Jadi di sini kita lihat bahwa dia adalah agentnya. Nah, terus kemudian selain ini, di luar ini meskipun misalkan di sini ada kode, terus kemudian ini ada arm robot, ya, terus dia melihat, misalkan ada sensor, terus melihat objeknya untuk diambil, terus dipindahkan, dan sebagainya, maka keseluruhan ini selain yang kode ada, ini disebut dengan environment.
Ya, jadi disebutnya lingkungan. Jadi nanti agent dan environment itu akan selalu berinteraksi. Ya, environment memberikan reward sama observasi atau state, ya, maka si agent akan memutuskan berdasarkan reward dan berdasarkan state yang diobservasi, dia harus ngapain. Maka dia akan melakukan aksi selanjutnya. Ketika aksinya selanjutnya dilakukan oleh si agent, nanti si environment akan memberikan state yang lain, posisinya berubah lagi, state-nya apa. Ya. Nah, terus akan berinteraksi seperti itu. Sampai akhirnya dia mencapai goal-nya. Misalkan kalau dari catur tadi dia menggerakkan, itu adalah action-nya, terus setelah menggerakkan itu si environment, jadi si environment itu adalah oponennya, ya, si lawannya beserta dengan papan caturnya, dia akan bergerak kemana nih? Akan membuat state-nya berubah. Papan catur yang yang lawan itu misalkan yang hitam, dia bergerak kemana nih? Nah, berarti kan sekarang ada state baru lagi, ya, state baru lagi. Nanti berdasarkan state baru itu si agent-nya akan melakukan apa lagi? Terus selanjutnya seperti itu. Oke. Di sini disebutkan bahwa environment adalah segala sesuatu di luar agent. Nah, agent ini tidak punya kontrol terhadap lingkungannya, akan melakukan seperti apa. Tapi artinya, si agent inilah yang berhubungan dengan berdasarkan aksi itulah, melalui aksi itulah dia bisa mengetahui sebetulnya environment itu akan berbuat seperti apa. Nah, oke, contoh gini lah, supaya gampang ya kita tebak-tebakan. Siapa yang mau nyoba ya? Saya environment, Anda agent. Kalau misalkan saya punya angka dari 1 sampai 10. Ya. Saya punya angka dari 1 sampai 10. Contoh sederhananya. Ya. Anda dikasih kesempatan untuk melakukan untuk nebak. Kalau misalkan tebakannya benar, tebakannya 10 kali benar, maka saya akan mengatakan reward Anda adalah 1. Ya. Terus kalau misalkan salah, saya akan kurangi -1, -1 terus ya. Misalkan Anda dikasih kesempatan untuk menebak, jangan 10 kali lah, terlalu lama, 5 kali. Ya. Sekarang di otak saya ada sebuah angka. Siapa yang mau mulai nih? Berarti sekarang saya itu environment. Ya, saya itu environment. Saya akan ngasih tahu reward-nya berapa. Ya. Nah, Anda akan nebak lagi sampai saya kasih kesempatan 5 kali. Oke, nah sekarang di otak saya kan nggak bakal merubah angka itu. Sekarang di otak saya udah ada angka antara 1 sampai 9 lah ya. 1 sampai 9. Saya kasih kesempatan Anda menebak sampai 5 kali. Silakan. Siapa yang mau mulai? Tujuh, Pak. Siapa silakan. Coba. Berapa? 7. -1. Saya kasih. Terus? 3. -1. Terus? 9. -1. Terus? 5, Pak. Baru benar. Ya, saya kasih 1. -1 tambah 1. Jadi reward Anda total -3 sekarang. Oke. Sekarang tebak lagi. Anda sudah tahu kan tadi? Kalau Anda sudah misalkan sekarang -3 nih sekarang ya, nilainya -3. Anda sekarang pada saat akan nebak lagi, Anda mengatakan apa? Kalau saya kasih kesempatan lagi sekarang untuk menebak. Ini episodenya udah selesai karena udah benar, berarti reward Anda sekarang -3. Ya. Sekarang Anda dikasih kesempatan lagi 5 kali untuk nebak. Coba tebak lagi. Langsung 5, Pak. 5 kan? Langsung 5. Ya. Anda dapat reward sekarang jadi 1. Nanti kalau saya suruh nebak lagi, Anda berapa?
Ya, 5 terus pasti kan? 5 lagi. Ya, betul, Pak. 5 terus, maka Anda akan mendapatkan nilai yang betul terus, reward Anda akan maksimum. Itulah, jadi artinya Anda berinteraksi dengan environment-nya, si agent berinteraksi dengan environment. Nah, ini disebut dengan policy-nya. Nanti ketika Anda sudah tahu bahwa oh sebetulnya si environment itu hanya akan betul kalau nilai angkanya 5. Bener kan? Nah, sekarang gini. Ini nggak apa-apa main-main agak lama ya. Sekarang saya punya environment lain. Ya, environment lain. Sekarang saya ubah. Tebakannya, saya nggak bakal ngasih tahu nebaknya seperti apa. Yang jelas saya punya dalam otak saya mekanisme seperti ini lingkungannya. Saya akan ngasih reward minus 1. Kalau salah, saya akan ngasih reward, ada 2 angka nih sebetulnya yang harus ditebaknya. Saya akan ngasih reward 1 kalau angkanya betul, tapi saya sebetulnya environment tuh nggak usah ngasih tahu ke agentnya belajarnya, tapi saya akan ngasih reward yang lebih tinggi lagi kalau sequence-nya benar. Sekarang silakan tebak. Saya punya kesempatan Anda menebak 5 kali lagi. Kan agent nggak pernah tahu, pokoknya di-try aja sampai dia menemukan oh si lingkungan sebetulnya beraksinya seperti ini, maka saya akan melakukan policy, ya udah saya langkahnya gini kalau gitu. Ya. Coba. 5 kali. Yang lain lah, jangan Ardat lagi. Siapa? Supaya enggak bosan. Dalam hal ini, Ardat tadi berlaku sebagai agent yang mencoba-coba. Saya nebak itu adalah aksinya. Ketika saya ngasih reward min 1, oh kayaknya salah berarti dong. Saya aksi lagi berdasarkan state tadi, saya sudah kemana sekarang? Nah kalau di sini mungkin belum jelas state-nya. Sekarang sok. Saya punya yang lain di otak saya. Bukan angka 1 angka saja, tapi saya punya 2 angka. Ayo, siapa yang mau coba? Maksudnya 2 angka ini belasan, Pak? Enggak, dari 1 sampai 9. Saya punya 2 angka yang benar. Saya environment-nya, sesuatu hal yang harus ditebak. Ayo silakan, tadi siapa yang ngomong? Fernando, Pak. Fernando, sok. Fernando, coba. 2 angka ya, Pak? 1 angka dulu, 1-1. 1 angka, oh siap. 1 sampai 9 tetap ya, Pak, ya, aturannya? Kenapa? 1 sampai 9 tetap aturannya? Betul. 3. Min 1. 5 kali 6. ya? 1. 6. 1. 6, terus 6 kan, Pak? Kalau udah benar 1. Iya, terus 1 terus. Terus? Udah berapa kali? 5 kali. Ini totalnya ya, berarti 3. 1, 2, 3. Anda akan terus sekarang. Gimana, Pak? Ya terus lagi, tebak lagi. Ini episode pertama nih nanti disebutnya. 4. Min 1. 7. Min 1. 2. Min 1. Enggak, Anda bisa ngomong 6 lagi ya. Maksudnya di kepala saya itu ada 2. Tadi kan baru 1 ya? Iya. Anda bilang ya? 8. Min 1. Kok nggak pernah dicoba 6 lagi? 6. Oh, siap. Ini jadi min 1 ini harus maksimum ya. Ini disebut reward itu. Intinya reinforcement learning saya ingin memaksimalkan reward. Di sini kan baru 3 ya. Min 1, min 1, min 1, min 1, min 4 tambah 1 berarti min 3 nih. Oh, kecil lagi malah. Iya, 0 ya. Terus? Lagi ya, Pak? Lagi. 6. 1 kan. 6. 5 kali lah ya. Iya, 6. Oke. Ini kan 5 ya. Iya. Tapi Anda belum mendapatkan, kalau Anda disebutnya nanti ini eksploitasi, berarti Anda yang sudah tahu terus saja Anda ikuti 6. Padahal saya belum tahu bahwa itu adalah yang maksimum. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi lingkungan itu akan merespon seperti itu. Dia tetap aja sekarang Anda maksimumnya 5. Sekarang sebetulnya di otak saya ada yang lebih tinggi dibanding ini. Tapi si agent nggak tahu kan.
Iya, Nah, itu jadi berdasarkan ini dia akan nanti disebutnya eksplorasi, kalau ini exploiting Anda 6 aja terus. Padahal kan sebetulnya kalau Anda punya ya udah saya coba yang lain dulu lah, mungkin bisa jadi saya akan mendapatkan reward yang lebih tinggi. Nah, berarti kan polisinya sekarang yang Anda ketahui dari lingkungan, oh si lingkungan itu objektif saya adalah memaksimalkan reward, si lingkungan itu berarti kalau saya tebak 6 itu akan menjadi maksimum. Padahal belum tentu seperti itu. Sekarang coba lagi. Saya punya angka lain selain 6, makanya tadi saya bilang ada 2 angkanya, bukan hanya 6. 8. Min 1. 1. Min 1. 9. Min 1. 4. Min 1. 5. 1. Jadi minus 3. minus 3. Mau nebak lagi? Udah tahu nggak 2 angka yang gede tadi? 2 angka yang ini? Udah. Apa? 6 dan 5. Nah, sekarang Anda silakan nebak lagi. Lagi, Pak. Hmm. Dari 2 angka itu selain itu maksudnya, Pak? Ya terserah mau apa. Pokoknya Anda sudah tahu kan, sudah belajar nih bahwa saya tuh punya konsep di otak saya. Siap. Oke. 6. 1. 5. 1. 6. 10. 5. 1. 6. 10. Sudah 5 itu, Pak. Nah, jadi berapa ini? 23. 23. Anda bisa menyimpulkan nggak di sini? Polisi saya, otak saya apa sebetulnya? Ngasih reward yang paling tinggi. 6, karena nebaknya paling banyak. 6 ini. Bukan. Transisi dari 5 ke 6. Kalau Anda menyebutnya 5 ke 6, saya akan rewardnya kasih tinggi. Berarti si environment ini sebetulnya dia bersikap apa? Dia akan bersikap selalu memberikan yang tertinggi rewardnya ketika ketika Anda menebak 5 ke 6. Maka polisi Anda nanti terakhir setelah Anda mengetahui ini, bahwa saya berarti kalau disuruh mulai permainan ini, saya akan mulai selalu dengan angka 5. 1, terus ke 6, 10. Berarti saya harus transisi lagi. Saya harus balik lagi dulu ke 6. Ya, ke 5 lagi, 1 lagi, 10 lagi, terus seperti itu. Jadi sebetulnya environment saya adalah transisi dari angka 5 ke 10 itu adalah sesuatu hal yang harus Anda ketahui di situ. Nah, berdasarkan ini setelah Anda terakhir nanti Anda akan bisa punya polisi sendiri. Kalau suruh nebak berarti saya akan menebak 5 dulu, 6, 5 lagi, 6, 5 lagi, 6. Disitulah saya mendapatkan polisi yang paling tinggi. Berdasarkan awalnya dia kan nggak tahu nih seperti ini. Oh, dapat 3 nih. Berarti saya ada yang salah nih. Oke, berarti saya coba lagi misalkan ya, harus 5 kali nebak dan sebagainya. Itulah interaksi antara si agent berusaha untuk mengetahui sebetulnya aksi apa yang terbaik untuk menghadapi environment seperti itu. Ya kan? Ini disebut episode. Ini 1 episode. Dapat lagi, coba lagi saya episode selanjutnya sampai saya belajar saya harus ngapain. Anda akhirnya bisa menebak kan bahwa sebetulnya polisi atau aksi yang harus saya lakukan adalah 5, 6, 5, 6, 5, 6. Itulah yang dilakukan. Seolah-olah reinforcement learning seperti itu. Nah, dalam hal ini agent adalah otak Anda. Ya, agent itu berusaha, environment adalah saya dan juga ya selain dari otak Anda, gitu loh. Ketika Anda menyebutkan 5, berarti ya sudah, berarti ini seperti apa? Dapat reward segini. Dari situ dia belajar, oh, ini salah berarti saya harus melakukan, ya berarti saya revisi apa nih? Nah, dari sequence ini, dari sequence yang sudah Anda lakukan, maka Anda sudah tahu bahwa nanti pada saat akhir-akhir dia sudah belajar nih 5, 6, 5, 6, 5, 6. Nah, dari sini pada saat Anda pertama kali menebak 5 benar, ini satu Anda coba ini akhirnya 5. Nah, ada situasi di mana itu tuh belum tentu yang terbaik. Ya, itu tuh belum tentu yang itu evaluatif namanya, evaluative feedback. Karena saya nggak tahu mana sih sebetulnya yang memaksimalkan. Makanya harus melakukan eksplorasi, bukan eksploitasi saja. Karena Anda sudah tahu yang benar ada 5, ya udah saya terus aja 5 ngomong. Padahal saya belum tentu yang maksimum itu. Ya,
Tetapi kalau Anda, oh berarti saya harus melakukan berapa persen, saya harus melakukan eksplorasi dan sebagainya. Itu sebetulnya yang makin kompleks ya. Nah, kira-kira kita akan mempelajari hal semacam itu meskipun Anda belum tahu, belum ya enggak, ini tidak merepresentasikan semua, dalam artian ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi agent sama environment seperti itu berinteraksinya ya. Oke. Nah, dalam hal ini environment itu bisa direpresentasikan dengan set of variable dengan related problemnya. Nanti mungkin contoh yang paling bagus nanti dengan grid world ya. Ada yang slippery dan sebagainya. Dalam robotic arm ini, lokasi dan velocity dari sebuah arm, jadi misalkan si robotnya bergerak ini, lokasi titiknya di mana, terus kemudian kecepatan gesernya berapa, bisa dinyatakan sebagai environment-nya. Nah, si sensor akan melihat, oh ternyata kecepatan si ini tuh lokasinya sekarang di mana untuk pick object ya, terus kecepatannya berapa pada saat pick objeknya itu, dan sebagainya, itu menjadi environment dia. Yang dia observe, si agent itu akan melihat, si kode itu akan melihat posisinya di mana nih si tangan, begitu juga kecepatan pergerakannya berapa, dan sebagainya. Itu representasi yang ditangkap oleh si agent, yang menyatakan sebagai environment. Ya, nah itu kan posisi terus kemudian kecepatan itu berbeda-beda kan, misalkan posisinya di sini, posisinya di mana, kecepatannya berapa dan sebagainya. Nah, semua kondisi, semua kemungkinan dari variabel tadi itu disebut dengan state space. Ya. Jadi kalau Anda menggambarkan misalkan ada dua observasi, misalkan di sini posisi A, X lah ya, X1, terus di sini X2 itu sebagai vektor kecepatan. Kalau misalkan ini posisinya berapa, di sini kecepatannya berapa ya misalkan ya. Ini disebut dengan semua nilai dari X1 dan X2 kombinasinya itu disebut dengan state space. Ya, jadi si lingkungan itu kan harus bisa dikuantifikasi sama si agentnya, ya harus seperti apa. Oke, jadi state ini adalah kalau misalkan keadaan berarti X1 dan X2 itu berapa, itulah state. Ya. X1 tertentu, X2 tertentu, itu dah state-nya. Tapi semua nilai X1 dan X2 yang mungkin dari kondisinya maka disebut dengan state space, ruang state-nya. Ya. Oke, nah tapi permasalahannya gini, apa bedanya state sama observation? Nah, kadang-kadang dalam reinforcement learning dia tidak bisa mengetahui state. Yang dia bisa ketahui adalah observasi. Dari lingkungan itu belum tentu state-nya dikasih. Ya, kalau papan catur itu state. Tapi kalau observasi gini, contohnya di sini ya. Ini kan saya tahu posisinya di mana, titik ini ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga. State itu adalah perfect and complete information related to the task at hand. Ya. Oke, kalau dalam hal ini si robot mungkin akan tahu gambarannya, oh dia posisinya di sini loh, di sini dan sebagainya ya. Tapi kalau dalam observasi si robot tidak tahu, dia hanya tahu ini letaknya kayak gini aja di sini, tapi nggak tahu indeksnya berapa di sini. Kalau ini state, kondisi komplitnya di sini observasi, karena dia tidak tahu informasi detailnya. Ya, dalam hal ini, sementara observasi adalah informasi yang agen terima. This could be noisy or incomplete information. Jadi kalau misalkan di sini informasi misalkan ya, di sini sebetulnya state-nya posisi yang kotak ini misalnya ini 5, ini berapa nih nggak jelas nih. 5,1, 5,2 misalkan posisi ini ya 5,1 sama 5,2. Karena ini adalah state yang benernya sebetulnya. Tapi yang di sini dia akan melihat misalkan di sini 4,1 dan 4,3. Itu kan salah. Berarti dia observasi yang noisy. Jadi observation itu belum tentu menggambarkan state yang betul karena ada error, ada noise dan sebagainya. Nah, kalau state adalah keadaan di mana dia adalah pasti. Sedangkan observasi adalah hasil observe dari sebuah agent berdasarkan sensornya pembacaan yang belum tentu sama dengan observasinya. Belum tentu dengan sama keadaan state-nya. Karena apa? Karena observasi itu bisa jadi terdapat error. Ya, apa yang dilihat oleh seorang agent itu bisa jadi berbeda dengan state dari environment yang sesungguhnya. Ya. Nah, oleh sebab itu observasi ini the part of a state that agent can be observed is called observation. Ya, tapi nanti kalau yang pertama kita tidak akan berbicara observasi, kita akan berbicara state.
apa yang disebut dengan Markov decision process nanti. Karena belajar lebih enak itu dari awal dengan MDP ini. Ya. Jadi kita bicara state dulu. Jadi si agent itu tahu posisi environment secara yakin, pasti. Tidak ada noisy di situ, tidak ada kesalahan di situ, tidak ada hal-hal lain yang membuat ya kesalahan ya. Jadi posisi yang sebetulnya dia tahu. Oke. Mau nanya boleh Pak? Ya, silakan. Kalau perbedaan state dan observasi tadi Pak, kalau dihubungkan dengan tebakan yang tadi, itu berarti pada saat saya menebak salah -1 itu berarti itu masih dalam proses observasi ya Pak? Enggak, bukan seperti itu. Nanti itu emang state-nya agak susah untuk didefinisikan. Nanti akan lebih jelas ya. Kalau misalkan gini lah, gimana ya? Kalau misalkan pesawat lah ya, kalau misalkan di radar gitu pesawat. Sebetulnya kalau misalkan saya dari jarak radar sebagai agentnya, pesawat itu sebagai misalkan targetnya ya, sebagai environment-nya. Saya ingin mengetahui kecepatan dia dan juga posisi dia dari si radar. Saya kan sebetulnya nggak tahu sebetulnya posisi yang sebetulnya berapa, kecepatannya berapa. Tetapi saya bisa melakukan estimasi yang dapat diinformasikan ke radarnya sendiri. Lokasinya dia bisa tebakkan berapa dan berapa. Kalau state-nya itu adalah posisi yang betul dari si pesawat dan kecepatan yang betulnya dari pesawat, sedangkan observasi itu adalah hasil tebakan dia berapa. Kalau yang tadi, posisinya kalau dalam tebak-tebakan tadi, state-nya jelas. Harus benar, tidak ada observasi yang salah. Anda kan langsung tahu, oh ini 5, ini berapa gitu kan ya. Kalau ini enggak, observasinya bisa jadi beda dengan state. Ya, mungkin agak ribet kalau masih bingung. Nanti kita lihat ya contoh. Ya, siap. Kalau papan catur, kan si pemain, si agentnya bisa tahu papan catur posisinya di mana. Nggak ada kesalahan kan? Pasti di situ, di situ, di situ, di situ. Ya kan? Itu state namanya. Tidak ada kesalahan dalam artian posisi bidak misalkan asalnya di kolom misalkan baris kelima, kolom ke-1 misalkan. Itu tidak akan jadi beda ke sayanya kan, baris kelima kolom ke-1 tetap segitu kan, itu state namanya. Tapi kalau ada kemungkinan kesalahan saya melakukan observasi, maka itu adalah kemungkinan kesalahan yang berbeda dengan state itu disebut dengan observasi. Ya. Oke, nantilah. Tapi boleh nanya Pak? Ya. Oh, dalam kasusnya yang lengan robot ini Pak, berarti kan agentnya itu kan yang computerized-nya ya berarti apa untuk kontrolnya kan Pak ya? Betul. Tapi kan dia menangkap posisi sudut dan sebagainya itu kan by sensor ya Pak ya. Tapi ya, sensor tetap dianggap sebagai environment Pak, bukan agent ya berarti Pak. Betul. Jadi si sensor itu sebagai environment juga sama dianggapnya. Oh, Karena semua ketidakpastian itu yang tidak bisa dikontrol sama dia. Jadi semua ketidakpastian itu ditempatkan di environment. Jadi si agentnya itu yang akan melakukan artinya dia nggak bisa mengkontrol lingkungannya, cuman bukan mengontrol ya istilahnya, tapi dia bisa berkoneksi dengan lingkungannya hanya dengan aksi dia, dan feedbacknya itu dengan reward tadi, sama state yang baru nanti, ya state yang baru. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, nah sekarang kita lihat sebetulnya apa yang kalau tadi kan mengenai agent sama environment, sekarang kita lihat reinforcement learning cycle-nya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda pertama kali gini aja, ini ikutin langkah pertama aja. Siklus ini mulai dengan si agent mengobservasi lingkungannya. Berarti, oke lah dia dapat melakukan observasi 1. Observasi. Terus biasanya reward untuk pertama kali nggak disebutin, itu rewardnya 0 ya. Artinya pertama kali rewardnya 0. Si agent akan melakukan aksi. Tujuan agent itu apa? Saya punya objektif nih, mau ngapain? Ya, mau ngapain? Misalkan kemarin contohnya apa? Untuk mematikan air, misalnya untuk mematikan api ya. Dia punya objektif, ini harus ngapain nih? Maka kalau saya observe-nya seperti ini, berarti saya harus ngapain? Nah, karena apa? Saya keinginannya untuk melakukan improve saya sesuai objektifnya. Nah, oleh sebab itu, the agent use this observation and reward to attempt to improve a task. Jadi setelah saya tahu, oh mungkin pada saat awal saya belum bisa menebak ya, tapi setelah saya menerima observasi terus, oke lah saya beraksi. Nah setelah ini dia akan beraksi, sense the action to the environment in an attempt to control it in favorable way. Jadi kalau saya ngasih aksi ini,
si lingkungan akan ngasih apa ke saya. Ya. Nah, si lingkungan dia akan finally environment transition and its internal state change as a consequence of previous state and the agent action. Then the cycles repeat. Artinya pada saat si lingkungan menerima yang saya lakukan, si environment itu mau ngapain? Maka dia akan ngasih reward lagi. Ini benar nggak sih? Si environment itu akan melakukan memberikan reward ke si agentnya. Terus dia akan bertransisi. Transisi itu state-nya berbeda lagi. Kalau papan catur gini. Kalau saya sudah melakukan menggerakkan satu apa ya namanya? Kalau selain yang di depan tuh bidak, terus apa istilahnya benteng, kuda, luncur ya, benar ya luncur ya, benar nggak? Yang moncong itu, ya kalau misalkan saya menggerakkan bidak lah ya. Nah itu kan saya melakukan aksi. Jadi gini, saya lihat papan catur nih sebagai agent. Saya lihat papan catur berdasarkan sensor saya dan sebagainya. Si agent, otak saya itu sebagai agent akan oh kondisi gini, saya harus ngapain? Saya nyuruh lengan saya, si ini nyuruh lengan saya, oke lah gerakin. Berarti bidak ke depan. Berarti kan saya sudah beraksi nih. Ya, menggerakkan si bidak saya sudah beraksi nih. Si lingkungan tuh di luar semua, termasuk diantaranya adalah oponen kita, lawan kita, pasti kan dia akan berpikir lagi. Nah, maka si lingkungan itu akan beraksi kembali. Berarti kan sekarang saya sudah melakukan aksi, si lingkungan akan beraksi kembali dengan dia dari situ akan melakukan transisi. Artinya dia ngasih lagi, dia ngelangkahin kemana. Berarti sekarang saya melakukan state yang baru. Saya dapat lagi state yang baru kan? Nah rewardnya berapa? Reward nanti kalau dalam hal ini kita biasanya rewardnya itu 0 dalam hal ini. Berarti sekarang saya gini, rewardnya 0 ya. Karena win itu 1, lose itu min 1 misalkan, draw itu 0. Ya, berarti dalam hal ini kita tetap dikasih 0. Nah, oke, sekarang saya melihat lagi state yang baru. Berarti saya harus ngapain lagi? Itulah prosesnya terus. Sampai akhirnya saya mendapatkan angka 1 misalkan, atau saya mendapatkan angka minus 1. Saya mendapatkan angka 0 karena draw, ya, dan sebagainya. Nah, itu jadi interaksi seperti itu yang terjadi antara si agent dengan lingkungannya. Ya, contoh-contohnya banyak, bisa jadi misalkan apalagi kalau Anda ya maksudnya anak kecil yang belajar berdiri kan, dia belajar berdiri caranya gimana aksinya? Oh jatuh, berarti dia harusnya kaki itu harusnya kayak gini misalkan ya. Berarti gini lagi, jatuh lagi, berarti dia tetap aja. Jadi si respon dari lingkungan berdasarkan otaknya dia akan mencoba, oh lingkungan ternyata saya jatuh dan sebagainya, berarti saya harus ngapain. Terus dia coba akhirnya, oh posisi yang benar untuk berdiri itu adalah gini, akhirnya dia belajar kan lama-kelamaan. Setelah menerima kesalahan, emang agak susah kadang-kadang untuk membedakan environment-nya mana. Pokoknya environment itu segala sesuatu di luar dari si decision maker-nya. Ingat bahwa agent adalah sebetulnya adalah untuk decision making. Nah, kemudian nanti kita akan melihat lagi. Dalam hal ini set of transition reward function is referred to model environment. Nah, nanti kita harus memodelkan bagaimana environment itu. Ya, bagaimana si transisinya, bagaimana si reward function-nya dan sebagainya, itu adalah model dari environment. Nanti kita harus berhubungan dengan Bayesian. Ya. Berapa state yang baru kemungkinannya kalau saya melakukan aksi A, 1, kemudian misalkan state awalnya misalkan S1 lah ya, ini aksen lah ya. Ini berbicara tentang probability. Tapi ada kasus di mana ya ini sebuah kepastian, jadi nggak bisa berbuat probability lagi. Ada deterministik, ada stokastik nanti kita lihat ya. Jadi kita harus memodelkan juga lingkungan seperti apa sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, oke. Nah, dalam hal ini kita si agent ini punya 3 step. Yang pertama adalah berinteraksi dengan lingkungannya. Terus kemudian lingkungan akan memberikan apa? Kemudian si agent itu akan, oh saya dapat reward gini. Berarti saya harus ngapain nih? Ya, mungkin pada saat-saat awal masih pusing, tapi ketika dia tahu oh rewardnya, dia akan memaksimalkan reward terus ya. Maka dia akan memperbaiki behavior-nya, sehingga dia akan mengimprove responnya harus seperti apa. Dari situ dia belajar respon yang terbaik pada kondisi ini adalah seperti apa dan sebagainya. Seperti Anda tadi, setelah saya kasih tahu rewardnya segini, rewardnya segini, rewardnya segini, nah ternyata Anda bisa mengidentifikasi, oh kalau saya saya nebak dari 5 ke 6, maka saya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Ya sudah,
Berarti otak saya, si agentnya itu akan berpikir, oh yang benar itu adalah langkahnya 56, 56, 56 ya, akan mempertinggi. Awalnya kan saya nggak tahu. Si agent nggak tahu harus ngapain nebaknya, sequence-nya ya. Oke, so it improves the response. Nah, oke. Nah, kita akan banyak berbicara apa? Di sini ada 3. Yang pertama ada policy-nya, ada yang disebut dengan value function, terus kemudian ada yang disebut dengan model of environment mapping. Ya. Jadi kalau Anda belajar, kalau Anda mapping, si agent itu berusaha untuk belajar mapping dari observasi terhadap aksi. Itu disebut policy, atau dari state terhadap action. Kalau saya melihat situasi seperti ini, misalnya di papan catur, situasinya seperti ini, misalkan udah beberapa langkah ya, situasinya seperti itu. Yang paling gampang, yang paling harus saya lakukan apa? Nah, itu disebut mapping antara kondisi observasi terhadap sesuatu yang harus saya lakukan, itu disebut dengan policy. Ya, nanti kita akan lihat policy optimum itu seperti apa. Ya, misalkan asalnya dari random aksinya random, terus lama-lama bisa diperbaiki. Dalam hal itu Anda akan mendapatkan sebuah langkah yang optimum untuk memecahkan sesuatu, itu disebut dengan policy, optimum policy nanti. Ya, jadi saya harus seperti apa kondisi seperti ini kalau saya sekuen beberapa kali ya. Saya harus melangkah seperti apa, misalkan dari catur ya, dan sebagainya. Oke, terus kemudian si agent juga bisa didesain untuk melihat model dari lingkungan. Jadi dia berusaha untuk mempelajari model dari lingkungan. Jadi ini model based disebutnya. Terus kemudian dia harus bisa mempertimbangkan kalau saya misalkan dari catur ya. Kalau posisi sekarang seperti ini ya. Posisi sekarang dalam papan catur misalkan saya sudah beberapa langkah, posisinya adalah misalkan gimana lah ya. Contohnya adalah kondisi suatu tertentu. Nah, kira-kira kalau saya posisinya di sini sekarang, kondisinya seperti ini, kemungkinan saya akan menang berapa? Ya. Saya kalau misalkan langkah ke sini, kemungkinan besar saya akan menang tepat gimana? Kalau saya langkah ke sini, kemungkinan saya akan menang itu seperti apa? Nah, saya harus bisa mengestimasi kalau state-nya seperti ini, kira-kira harganya berapa sih? Kalau saya melangkah gini gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari juga. Karena nanti untuk menentukan policy, saya harus menghitung value function. Nanti ya. Ketika saya mendapatkan policy yang paling baik, bagaimana caranya itu kita lihat dari value function-nya. Ya. Oke, nah jadi interaksinya kalau misalkan kita ingin gambarkan ya seolah-olah gini. Pertama, saya akan melihat kondisi environment state-nya, ya akan terlihat. Terus kita akan melakukan aksi. Terus si lingkungan juga akan memberikan reward. Terus saja seperti itu. Aksi, terus kemudian lingkungannya akan memberikan reward, dia transisi kemana, aksi, dan sebagainya. Ini disebut dengan time step pada T sama dengan 1. Nah, berarti pada saat T itu, maka saya punya disebutnya ini tuples ya. Jadi ada state yang dulu S, saya perbesar misalnya. Sorry. Nah, dia pada saat T tertentu dia punya state yang dulu, terus aksinya apa, terus dia kemudian dapat reward berapa, dan state yang sekarang apa. Terus kemudian pada saat T plus 1, berarti saya melakukan A aksen. Berarti state yang baru sekarang berapa, aksi yang baru sekarang, reward kemudian, terus state yang akan datang gimana. Terus aja. Jadi ini informasi yang si agent peroleh. State sekarang saya apa, saya melakukan apa, ya sekarang melakukan apa, nanti saya mendapatkan reward kemudian apa, dan transisi ke state selanjutnya apa. Ya. Ini tuple. Ya. Nah, the set of state, the action and reward, and the new state is disebut experience di sini ya. Jadi semua satu kondisi ini disebut dengan experience dia. Ya, every experience has an opportunity for learning and improving performance. Jadi ketika dia dapatkan ini, berarti saya harus berbuat apa dan sebagainya, itu adalah dia belajar dari situ. Ya. Oke. Nah, kemudian ada kasus di mana dia punya natural ending dalam artian seperti pada game catur ya, disebut dengan episode task. Yang tadi tebak-tebakan itu episode karena apa? Saya akan menyelesaikan dalam 5 tebakan, itu episode. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana dia itu akan terus berlanjut ya, dia akan terus berlanjut sampai akhirnya harus di-stop. Ya. Kemudian
agent akan melakukan pembelajaran itu melalui trial and error. Try something, observe, learn, try something else, and so on. Jadi seperti itu. Jadi dia melakukan aksi, dapat reward sama observasi, terus kemudian, oh berarti rewardnya jadi tinggi apa enggak? Jadi aksi lagi dan sebagainya. Ternyata, oh dari situ saya punya polanya sekarang. Si environment itu bersikap seperti ini. Maka si agent akan mencoba untuk melakukan sesuatu yang paling optimum sehingga objektif dia akan tercapai. Oke, bagian terakhir mengenai learning agents ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi agent ini learn from feedback. Jadi berdasarkan observasi dia, berdasarkan cycle study ya. Dia itu ada yang disebut dengan sequential feedback ya. Ada yang disebut evaluative supervised feedback dan juga sample exhaustive feedback. Nanti kita akan belajar satu persatu ini ya. Tapi untuk yang tabular itu biasanya state, kita bicara state. Ya, tapi untuk yang approximate nanti kita harus bicara observasi. Ya, nanti dari situ kita bisa belajar bagaimana saya mengapproximate atau melakukan fungsi approximation. Ya, kita lihat nanti. Oke, jadi gini, ini bukan berarti nggak mungkin terjadi secara keseluruhan ya. Jadi bisa jadi yang paling kompleks adalah ketika feedback-nya itu sequential. Yang paling kompleks situasi di mana feedback-nya sequential, dia juga evaluatif, ya, dia juga sampel. Kalau exhaustive itu artinya kalau feedback-nya exhaustive itu semua bisa kita ketahui ya, semua bisa kita ketahui. Tapi kalau kalau sampel itu dia hanya bisa observasi dari sekian banyak misalkan hanya sebagian 50% yang dia tahu. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu misalkan gini ya. Kita lihat sequential feedback ya. Nah, ini disebut dengan difficulty of temporal credit assignment problem. Kayaknya gini, misalkan gini. Misalkan tadi kan awalnya kita observasi pertama ya. Kata environment-nya you are in state 0. Ya. Si agent ini akan berkata, oke, pas awal dia kan nggak tahu harus ngapain. Oke, I'll take action A ke sini. Dia ke environment lagi. Terus kemudian si ini akan respon, you got 23 plus, you are in state 3. Ya. Nah, dia kemudian melihat lagi, oke, berarti saya mendapatkan 3 dong, mendapatkan 23 dong. Ya sudah, saya coba lagi. Action A lagi. Ternyata dia dapat minus 100. Dia kan bingung. Loh, kok sekarang minus 100? Tadi kan saya dapat plus 23 kan ya? Ya. Dalam hal ini saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkan harga yang paling besar secara akumulatif nantinya. Ya, karena mungkin bisa jadi reward yang paling banyak itu nanti dia terima akan terakhir. Ya, misalkan gini lah, yang paling gampang, temporal assignment credit itu Anda mahasiswa, Anda pembelajar. Ya, ketika setiap hari Anda diputuskan untuk memutuskan sesuatu apa saya belajar atau nonton TV saja, mungkin secara melihat immediate pada saat itu rewardnya saya lebih enak nonton TV. Tapi keberhasilan saya tidak bisa diukur saat itu ketika saya mengambil decision untuk belajar. Saya nggak tahu rewardnya apa. Saya harus nunggu sampai nanti. Kalau saya belajar terus tiap hari, ya bisa jadi nanti rewardnya besar di belakang. Tapi saya nggak tahu keberhasilannya belum nampak sekarang. Ya, keberhasilannya belum nampak sekarang karena rewardnya itu nanti pada saat Anda sudah melakukan akumulasi itu. Pada saat awal mungkin Anda berdarah-darah, saya harus belajar gini, pusing, mendingan nonton misalkan ya, atau mesti kan main. Nah, dalam kehidupan pun seperti itu, situasi ini saya harus bergerak seperti apa? Saya harus melakukan aksi apa? Belajar, nonton, main atau apa? Tapi ketika saya nggak tahu mana yang paling benar di antara itu karena saya akan mendapatkan reward-nya yaitu keberhasilan dan sebagainya itu nanti. Ya, pada saat yang akan datang. Itu disebut dengan temporal credit assignment problem. Begitu juga pada saat kita melakukan catur, papan catur. Saya nggak tahu saya akan menang, ya kan? Kapan saya akan menangnya? Ya.
Saya nggak dikasih tahu kapan saya akan menang dan sebagainya. Jadi, tapi itu saya usahakan supaya menang. Tetapi reward-nya nanti. Nah, ini disebut dengan temporal credit assignment problem. Karena saya nggak tahu, mungkin saja pada saat langkah pertama saya rugi. Misalkan pada saat catur, langkah pertama itu kemudian dimakan sama yang lain. Itu kan kerugian buat kita. Tapi bisa jadi langkah itulah yang sebetulnya akan membuat Anda berhasil nanti pada saat akhir. Jadi keberhasilan itu enggak, kita ukurannya bukan dalam reinforcement learning, itu bisa jadi dia melakukan hal yang salah, merugikan ya untuk pertama kali, tapi justru nanti ke depannya justru itulah langkah yang paling betul. Nah, ini dalam hal ini jadi reward-nya itu bisa jadi belakangan. Dalam kehidupan pun seperti itu. Jadi asiknya reinforcement learning seperti itu ya, mirip-mirip kita gitu lah sebagai manusia. Jadi kadang-kadang aksi sekarang mungkin terlihat merugikan, tapi sebetulnya kalau misalnya kita global secara keseluruhan sampai selesai, maka itu adalah menguntungkan. Nah, dalam kasus ini kan tadi dia kok jadi seperti ini gitu ya. Dia nggak bisa menebak ya. Was it taking action A instead 0 that is to blame for minus 100 ya, karena dia tadi ketika dia ngambil dia masuk ke state 3 kan ya, terus kemudian ngambil lagi malah dapat minus 100. Nah, atau that's what send me to state 3 which is treble. Should I have chosen action B in state 0? Saya nggak tahu juga yang mana sebetulnya. Atau gini lah, temporal assignment problem. Kalau Anda suka sepak bola, ya, kalau Anda suka sepak bola, si pelatih akan melakukan decision siapa yang akan dimainkan, siapa yang tidak. Ya kan? Bisa jadi begini. Ketika saya memainkan misalkan Ronaldo lah ya, oke lah, dia kan rentetan tuh banyak, dia bukan hanya Premier League tapi juga Champions League, terus kemudian FA League dan sebagainya ya. Oke lah. Kalau misalkan apakah saya harus mainkan Ronaldo nih pada saat FA Cup, sedangkan di depan ada Champions League misalkan ya. Nah, itu kan saya nggak tahu kalau memainkan Ronaldo sekarang itu akan menguntungkan, ternyata menang. Ya. FA Cup ternyata menang karena Ronaldo diturunkan. Tapi bisa jadi nanti pada saat menang itu justru gara-gara dia dimainkan pada saat itu, nanti pada saat main Champions League dia kalah. Gara-gara Ronaldo diturunkan. Atau ada hal lain, misalkan dia membuat dimainkan, menang, terus kemudian nanti juga menang. Kan saya nggak tahu. Atau si Ronaldo nggak usah dimainin pada saat FA Cup, kalah, tapi Champions League menang dia, gara-gara Ronaldo diturunkan. Jadi saya nggak tahu nih sebetulnya reward yang paling besar yang sebetulnya yang akan membuat besar tuh kapan. Itu disebut dengan temporal assignment, credit assignment problem. Nah, ini masalah dengan sequential feedback itu seperti itu. Karena si keputusan itu beda dengan supervise. Kalau supervise kan ya udah saya pada saat itu karena saya sudah diajarin semua kan. Ya nebaknya cuma sekali aja itu kan. Ini udah klasifikasiin sebagai apa? Ini klasifikasiin sebagai apa? Kalau ini enggak. Dia harus pada saat learning-nya dia harus melakukan sequential, dan saya nggak tahu mana yang terbaik. Terus dari situ dia belajar. Bahkan mungkin pelatihannya juga agak lama, ya. Jadi pada saat dia sudah bisa belajar dari situ, maka dia akan bisa menyimpulkan policy yang terbaik pada saat situasi tertentu itu seperti apa. Itu disebut dengan sequential feedback, ya. When there is a temporal component to a problem, an action have delay consequence. It's challenging to assign credit for reward or determine state and or action responsible for reward. Jadi saya nggak tahu nih akibat state-nya atau akibat perbuatan saya yang akan menghasilkan reward yang terbesar. Ya, itu terjadinya kapan pula. Oke, terus kemudian ada yang disebut dengan evaluative feedback tadi. Ya, reward received by the agent may be weak, may provide no supervision. Jadi yang diberikan itu bukan benar apa salah. Ya, saya nggak tahu benar apa salahnya enggak. Ya, ketika seharusnya tadi pada saat tebak-tebakan ketika Anda menjawab 5, ya, itu dapat nilai 1 kan tadi, dapat 5-1. Terus kemudian episode selanjutnya, karena Anda sudah menebak 5 kali, oh ternyata 5 memberikan nilai 1. Saya tebak lagi 5, 1, 1, 1, 1, 1, terus dapat lagi nilai 5. Terus Anda tebak aja itu, 1, 1, 1, 1. Nah, Anda kan nggak tahu ada opsi lain sebetulnya, ada pilihan lain yang seharusnya ketika saya menebak 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Itu akan menjadi reward yang semakin besar. Itulah evaluative feedback. Si agent tidak dikasih tahu mana yang terbaik sebetulnya di situ.
Makanya ada yang disebut dengan, kalau tadi Anda menebak 5 dapat nilai 5 dapat nilai 5 dikumpulin 5 kali nebak ya. Nah, makanya perlu sekali-kali untuk melakukan eksplorasi. Kalau kan tadi kan Anda sudah tahu ini benar kayaknya. Dieksploitasi, namanya eksploitasi, itu menurunkan 5, menebak 5 itu eksploitasi. Tapi kasusnya bisa jadi evaluatif feedback, dalam artian gini, dia nggak dikasih tahu yang terbaiknya mana. Maka dia harus melakukan apa? Eksplorasi. Saya coba yang lain siapa tahu lebih gede. Ya udah, saya coba 5. Saya coba lagi 6. Oh, 6 juga dikasih nilai, dan nilainya gede ketika transisi dari 5 ke 6. Ketika saya menebak dari 5 ke 6, nilainya gede, 10. Oh, berarti ya sekarang terpikir, oh, berarti bukan hanya 1, bukan hanya 5 terus. Saya ada informasi, environment akan memberikan reward yang lebih tinggi ketika saya melakukan eksplorasi. Ya. Oh, berarti habis 5 harus 6 nih. Coba saya coba 5 lagi ke bawah lagi. Kalau 6 lagi, oh 1 lagi. Kalau tadi Anda nebak 5, 6. Berarti kan 5, 6, 6. Berarti kan 5 ke 6, 10. 6 ke 6 lagi 1, 1. Oh salah dong, kenapa bisa 10? Berarti sequence-nya, saya harus nebak 5, 6, baru dapat 10. Ya kan? Dari situ dia, karena dia melakukan eksplorasi, bukan hanya eksploitasi. Jadi itulah evaluatif feedback, dalam artian ketika saya tahu yang dikasih reward ya kira-kiranya yang besar, dia belum tahu karena tidak ada yang ngasih tahu bahwa itulah yang terbaik. Maka perlu eksplorasi, bukan hanya eksploitasi. Nah, jadi kapan saya harus melakukan eksplorasi, kapan saya harus melakukan eksploitasi, trade-off-nya. Nah, dalam hal ini si agent must be able to balance the gathering information. Kalau gathering information itu kan melakukan, kalau Anda eksplorasi, mengeksplor itu sebetulnya mencari alternatif lain kan. Tapi to exploit dalam artian saya sudah tahu nih yang sebenarnya ini. Saya eksploitasi aja. Eksploitasi berarti kan memakai policy yang itu-itu aja gitu kan ya. Kalau eksplorasi, saya ingin tahu kalau saya melakukan hal yang berbeda gimana cara dapatnya. Itu exploration, exploitation. Nah, dalam hal ini reinforcement learning juga harus berhadapan dengan seperti itu karena tidak ada yang ngasih tahu. Kalau tadi contoh robot ngambil air dan sebagainya itu contoh sederhana, tapi dalam kenyataan ketika itu adalah sesuatu hal yang kompleks, saya belum tahu nih, ini aksi yang terbaik nggak meskipun reward-nya positif. Ya, itu kira-kira. Ini coba Anda baca, lihat di sini lah ya untuk ini ya. Cuma umumnya seperti itu. Nah, terakhir adalah mengenai sample feedback-nya. Jadi kalau misalkan ini, contoh lah. Ini paling gampang sih. Misalkan ini state-nya banyak, state itu bukan hanya satu ya, bisa jadi ini posisi, misalkan taruhlah ini ada beberapa state, ini 4 variabel, ini dinyatakan dengan 4 variabel ini sebagai state ya. Misalkan Anda pada state 0,1, 1,3, min 1,27, 7,3 dikasih ya. Terus kemudian si ini melihat, oh oke, I'll take action A, berarti dia akan merespon terhadap lingkungan A. Saya dapat 1, ternyata dia state-nya sekarang berpindah 1,5 1 ini. Dia belum tahu nih si B-nya seperti apa. Terus kemudian dicoba action B lagi. Dia dapat mendapatkan 1. Nah, terus kemudian dia juga tidak bisa tahu kapan action A, I guess, ya coba lagi, dapat lagi 1 dan sebagainya. Nah, si agent kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi. Karena apa? Dia tidak bisa mendapatkan komplit informasi ya yang dia didapatkan mengenai si reward juga seperti apa. Toh dia dapat tetap aja 1 dengan kondisi saya melakukan A, melakukan B dan sebagainya. Ya, karena dalam hal ini dia harus bisa belajar dari sampel feedback. Dan dia harus bisa melakukan generalisasi dari situ. Jadi dia informasinya nggak komplit dari feedback itu dia nggak komplit. Dia harus terus belajar dari situ. Oke, nah terus kemudian nanti ya dalam hal ini kalau misalkan dia harus bisa melakukan aproksimasi dari policy. Policy itu adalah situasi ini saya harus mengambil action apa. Ya, ada yang disebut dengan policy, dia harus bisa mengaproksimate policy-nya seperti apa untuk lingkungan tersebut. Terus kemudian mengaproksimasi value function, ini disebut dengan value based. Ini disebut policy based. Nah, ini ada 2 tipe juga nanti mengenai algoritmanya, ada yang policy based, ada yang value based.
Terus ada yang disebut dengan model atau model free, itu untuk mengaproksimate model dari lingkungannya seperti apa, ini disebut dengan model based. Atau dia bisa menggabungkan berdasarkan policy dan juga value function. Pengertian mengenai value function dan sebagainya, nanti ada state value function, ada state action value functions dan sebagainya. Ini nanti kita pelajari di bab ketiga ya. Minggu depan kita akan belajar MDP-nya. Mungkin di situ akan lebih jelas state beda dengan observasi ya. Kita lihat MDP-nya yang Markov decision process-nya. Karena ini harus mengasumsikan sesuatu. Jadi nanti ada yang disebut dengan Markov, kondisi Markov, di mana meskipun saya sudah berubah-ubah state, tapi state yang sekarang itu hanya tergantung dengan state 1 sebelumnya. Jadi ketika saya memainkan papan catur, ketika saya bergerak pada step kedua, itu hanya bergantung pada step pertama. Atau state pertama, ketiga itu hanya bergantung pada kedua, dan sebagainya. Tidak tergantung pada state-state sebelumnya. Karena state-state sebelumnya terakumulasi pada state exactly sebelumnya. Ya, kalau di 3 berarti, kalau di 10, langkah ke-10, state ke-10, maka dia hanya tergantung pada langkah ke-9, karena semua langkah dari 1 sampai 8 sudah direpresentasikan di 9. Seolah-olah seperti itu. Ya, itu disebut dengan Markov decision process-nya nanti. Nah, oke. Ya saya kira nggak usah takut dulu. Saya belum ngerti kira-kira seperti apa, karena terus terang saya pun belajar agak mengenai kesulitan. Karena gini, artinya mungkin otak kita harus berusaha untuk beradaptasi dulu dengan istilah, term dan sebagainya. Mungkin masih pabaliut mengenai probabilitas dan sebagainya. Tapi setelah lama-lama ya nanti juga akan terbiasa, asal terus artinya attach ya sama pelajaran ini. Oke. Jadi seperti itu kalau misalkan kita menggabungkan, ini disebut dengan aktor kritik ya. Jadi agent juga bisa desain untuk melakukan approximasi ya. Approximasi terhadap policy, value function, model dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang paling penting dari semuanya ini adalah tadi yang cycles tadi ya. Jadi nanti arrangement-nya gini, kita akan belajar dulu kalau hanya sequential feedback aja. Udahlah evaluatif sama sampel nanti. Ya. Jadi ini dilokalisasi problemnya hanya sequential feedback, apa yang terjadi. Terus kemudian nanti kita lihat hanya evaluatif feedback saja, sedangkan yang ini hanya satu, jadi step. Jadi arm bandit, disebut multi arm bandit itu dia hanya satu step aja, ya, tidak ada sequential. Maka itu nanti kita pelajari tentang masalah eksplorasi dan eksploitasi. Ya, terus kemudian kita belajar hanya sampel saja misalkan. Nah, terus nanti yang paling akhir itu akan kita menggabungkan semuanya. Jadi si lingkungan di mana dia si agent itu harus belajar feedbacknya itu sequential, feedbacknya juga evaluatif, feedbacknya juga sampel. Kalau yang awal-awal nanti setelah MDP saya akan menjelaskan kalau dia hanya sequential feedback, tapi yang lainnya ini supervised dan juga exhaustive. Terus nanti kita langkah selanjutnya bukan sequential feedback, tapi hanya satu keputusan saja. Ya, nah tapi dia evaluatif, yang lain exhaustive juga dan sebagainya. Jadi kita bertahap ya, supaya bisa kena nih. Maksudnya kalau sekuensiasi aja berarti gini, kalau evaluatif berarti gini, sampel saja berarti gini. Gimana kalau saya gabungin? Gitu. Itu yang paling kompleksnya seperti penggabungan sekuensial, evaluatif dan sampel. Oke, itu sudah. Jadi kalau halamannya 2 semua ya, saya belum rubah. Oke, agent can approximate function using variety ML methods ya. Bisa pakai decision tree, bisa SVM, bisa neural network. Nanti value function bisa diestimasi dengan semacam itu. Tapi kalau misalkan yang menggunakan neural network untuk melakukan aproksimasi, fungsinya disebut dengan deep reinforcement learning. Banyak bukunya juga ini, deep reinforcement learning ya. Kalau kita sudah melangkah ke metode yang proximate, bukan metode yang tabular lagi. Ya, kalau tabular nanti ada beberapa metode. Oke, ini mah sudah jelas. Ya, neural network dan ya oke. Ya, masalahnya nanti computational cost-nya memang tinggi. Kalau kita belajar deep learning juga sama kan ya. Jadi dia harus tinggi sekali ya. Oke, ya kadang-kadang paling baik menggunakan neural network. Oke, baik, mungkin itu pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab sekarang, saya jawab. Kalau enggak, ya jadi PR saya. Bahannya sudah ya?
Ada pertanyaan? Itu Pak Vicky, kalau boleh tahu tadi kan ada kondisi agent itu I have no idea Pak ya. Itu langkah selanjutnya gimana Pak kalau udah kondisi kayak gitu Pak? Nebak-nebak. Oh Dia kan oke. berarti udah Berarti tetap berproses terus ya Pak ya? Ya kalau awal-awal dia juga bingung kan, saya mau ngapain nih? Itu nggak dikasih tahu. Tapi saya coba aksi ini dulu deh, dapat ini. Terus makanya pembelajaran juga. Jadi untuk mendapatkan evaluasi yang optimum, yang paling bagus itu dia harus beberapa kali evaluasinya. Baru dia bisa menentukan sesuatu. Jadi awal-awal ya memang dia nggak tahu informasi apapun, dia harus ngapain gitu loh. Saya bisa ini doang misalkan. Ya udah saya coba ini. Ternyata lingkungan berkata demikian. Saya coba lagi. Terus dia dari situ kan dia bisa ngitung. Oh, kalau langkah segini berarti saya ngitungnya gini dan sebagainya. Dari situ dia belajar harus ngapain dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Saya stop dulu ya.